sampai kepada tingkatan di mana kita bisa lebih lagi untuk memikirkan dakwah ke depannya. Itu bisa lebih ke depannya. Dan kita tidak ingin termasuk orang yang bermegah-megahan dengan bangunannya, tetapi kita ingin termasuk orang yang benar-benar memakmurkan masjid itu. Kalau zaman Rasulullah SAW, kalau memang kita ingin mencontoh Rasulullah SAW, masjid itu adalah pusat segalanya, pusat pendidikan, pusat dakwah, pusat siasat, pusat perpolitikan, pusatnya pendidikan ekonomi, pusatnya pendidikan sosial, pusatnya pendidikan politik dan lain sebagainya. Masjid itu. Nah, kalau memang ingin berqudwah kepada Rasulullah SAW, maka lakukan takmirul masjid, pemakmuran masjid sebagaimana pemakmuran masjid di zaman Rasulullah SAW. Seperti itu. Bukan sekadar hadirin azan yang Allah, bukan sekadar majlis-majlis taklim seperti ini, tetapi penyusunan rencana yang benar-benar rencana tersebut bisa kita realisasikan dan benar-benar kita masuk ke dalam proses usaha yang proses tersebut dijalankan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Dan ini adalah tugas berat, tugas besar. Jangan sampai pemakmuran masjid itu kita lalaikan. Allah kasih amanat nih, ketika sudah terbangun masjid, Allah kasih amanat itu, dan ternyata kita yang mendatangi amanah itu. Bukan amanah itu yang mendatangi kita. Dalam artian, alhamdulillah masjid sudah terbangun, tolong sampean datang ke masjid. Itu amanah yang menghampiri dia. Tapi ini tidak. Kita bangun masjid, kita datangkan amanat, kita panggulkan amanat kepada bahu-bahu kita masing-masing. Ketika kita mengelankan diri sebagai panitia masjid ini, kita sebagai takmir masjid ini. Dan banyak sunnah yang wajib kita tegakkan. Wajib ini hadirin azani Allah wa iyyakum. Karena di sana adalah sebuah buku yang ditulis oleh Syekh Ar-Rajihi tentang perkara sunnah, di mana di situ disinggung ada beberapa sunnah yang dia dalam sisi nilai memang dia mustahab saja, seperti qabliyah fajar dan salat witir. Namun menurut ulama Hanafiyah dan diikuti sebagian ulama Hambaliyah, di antaranya adalah Imam Abu Ya'la, orang yang meninggalkan salat qabliyah fajar dan meninggalkan salat sunnah witir, lahu ithmun yasir, dia dapat dosa sedikit, katanya. Seperti itu. Kalau di pandangan Imam Ahmad sendiri, orang yang meninggalkan salat witir adalah rajulun su, kata beliau, laki-laki yang jelek. Kalau sudah di seorang ulama ahli hadis mengatakan rajulun su, maka hadisnya tidak akan pernah didengar, sampaian ilmu yang dia sampaikan tidak akan pernah dianggap. Belum lagi perkara amanah yang besar yang berhubungan secara langsung dengan siapa? Dengan khalayak ramai, dengan masyarakat banyak. Jadi hadirin azani Allah wa iyyakum, yang sudah benar-benar terjun ke dalam takmir Masjid As-Sunnah ini, maka dia sudah benar-benar siap dan mau tidak mau harus siap untuk memanggul sunnah yang sangat besar itu. Harus benar-benar diarahkan mana prioritas utama dalam dakwah kita. Harus benar-benar punya rencana tahun ini, tahun akan datang, 5 tahun yang akan datang, dan seterusnya, yang orientasinya kepada dakwah ilallah, dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah, tidak menyembah kepada selain Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mendapati beberapa pemahaman yang jelas bahwasanya yang namanya bid'ah itu berjalan beriringan dengan kesyirikan. Kalau ingin selamat dari kesyirikan, tinggalkan bid'ah dan berusaha terus-menerus untuk meninggalkan kesyirikan, maka kita dakwahkan sunnah Rasulullah SAW. Di sisi lain juga kita memiliki tugas untuk mendakwahi orang-orang Nasrani yang tidak mengenal Islam secara hakiki. Disinilah letaknya kesempatan bagi kita untuk belajar sedikit. Belajar sedikit apa wasilah yang harus kita tempuh ketika ingin mendakwahi non-muslim. Para ulama hadirin azani Allah wa iyyakum, memang kalau kita lihat di video
betapa hebatnya Zakir Naik kalau berdebat dengan para pendeta. Betapa hebatnya beliau, Masya Allah, hebat. Dan hafal isi Injil itu. Namun dakwah yang dilaksanakan oleh para sahabat, dakwah yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW kepada non-muslim apa? Mereka menunjukkan bagaimana Islam yang sebenarnya. Kalau mereka bertanya tentang Islam, itu yang mereka jawab dari Al-Quranul Karim, bukan dari isi Injil, bukan dari isi Taurat. Maka dari itu sampai sebagian ulama menuliskan orang-orang yang masuk Islam karena mendengarkan Al-Quran. Jadi wasilah yang harus kita tempuh, kalau memang dan harusnya kita memang di dalam hati kita meniatkan setiap langkah kita, setiap apa yang kita lakukan itu ingin mendakwahkan Islam terhadap orang-orang non-muslim, baik itu di pasar, baik itu di jalan, baik itu ketika kita bertetangga dengan mereka, kita praktekkan Islam yang sebenar-benarnya dan niatkan kita ingin menunjukkan kepada dia inilah Islam yang sebenarnya. Mudah-mudahan dia bisa menerima Islam itu, terbuka hatinya, dan itulah proses. Karena kita juga sering sebutkan bahwasanya dakwah itu bisa dengan lisanul maqal, bisa dengan lisanul hal, bisa dengan lisan yang ada dalam mulut kita ini, bisa dengan perbuatan kita. Dari sini lagi kita dapatkan betapa kalau kita memiliki pengetahuan tentang suatu perkara akan beda raupan pahalanya. Sama-sama hari ini melaksanakan sunnah, sama-sama hari ini berbuat baik terhadap tetangga, tapi yang satu ada tambahan niat ingin menunjukkan Islam yang benar kepada orang non-muslim yang di tetangganya, yang lain tidak memikirkan niat itu. Beda raupan pahalanya. Dan itulah hadirin azani Allah wa iyyakum, sedikit apa yang kita bisa perbincangkan dalam majelis ini. Kaidah yang kita angkat pada hari ini tadi adalah cabang dari kaidah yang sebelumnya, yaitu kaidah yang berbunyi lil wasail hukmul maqasid. Sarana itu memiliki hukum dari tujuan, dan sarana itu dibagi oleh para ulama. Ada sarana yang secara langsung dia bersentuhan dengan tujuan itu, yang tidak mungkin tujuan tercapai kecuali dengan sarana itu. Ada yang kemungkinan besar mencapai tujuan itu, ada yang jarang untuk mencapai tujuan itu. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita. Saya tutup. Kalau sebelumnya ada pertanyaan, kita silakan.